Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin, 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 ya rabbal alamin. Oke, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang aliran-aliran ilmu kalam. Nah, sebelumnya kan kita juga udah membahas tuh tentang aliran-aliran ilmu kalam. Tapi pada pembahasan kali ini tuh berbeda. Nah, bedanya apa? Yang kemarin itu kita membahas aliran Khawarij, aliran Syiah, dan aliran Murji'ah. Dan pada kesempatan pada pagi hari ini kita membahas tentang yang pertama ada aliran Jabariyah, yang kedua ada aliran Qadariyah, dan yang ketiga ada aliran Mu'tazilah. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama yaitu mendeskripsikan sejarah munculnya aliran-aliran ilmu kalam. Ada aliran Jabariyah, aliran Qadariyah, dan aliran Mu'tazilah itu dengan baik. Lalu yang kedua, mengidentifikasi tokoh utama aliran-aliran ilmu kalam. Ada aliran Jabariyah, Qadariyah, dan Mu'tazilah dengan baik. Lalu selanjutnya mengidentifikasi ajaran pokok aliran-aliran ilmu kalam, yaitu aliran Jabariyah, aliran Qadariyah, dan Mu'tazilah dengan baik. Dan yang terakhir yaitu merumuskan hasil analisis tentang sejarah, tokoh utama, dan ajaran pokok aliran-aliran ilmu kalam, yaitu aliran Jabariyah, aliran Qadariyah, dan aliran Mu'tazilah dengan baik. Yang pertama, kita akan membahas tentang aliran Jabariyah. Sejarah dari munculnya aliran Jabariyah ini muncul karena dari sikap skeptis terhadap situasi politik pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, perasaan tidak percaya itu kemudian dirumuskan dalam sebuah pemikiran teologi bahwa semua perbuatan manusia merupakan wujud kehendak Allah. Nah, doktrin teologi ini sangat menguntungkan Muawiyah. Kenapa? Karena pada saat itu Muawiyah sedang memegang kekuasaan, sehingga pemikiran keagamaan ini dipolitisasi oleh Muawiyah untuk melegitimasi aksi politiknya. Nah, tokoh dari paham Jabariyah ini pertama kali dilontarkan oleh Ja'ad bin Dirham dan kemudian dikembangkan oleh Jaham bin Sofwan. Oleh sebab itu, paham Jabariyah ini biasanya sering disebut juga dengan aliran Jahamiyah karena dikembangkan oleh Jaham bin Sofwan. Selanjutnya doktrin. Doktrin dari paham Jabariyah ini yaitu segala gerak dan perbuatan manusia pada hakikatnya dari Allah. Manusia itu tidak mempunyai kemampuan untuk mewujudkan perbuatannya dan tidak memiliki kemampuan untuk memilih. Sehingga aliran ini disebut dengan fatalism dan predestination. Meskipun demikian, manusia itu tetap mendapatkan pahala atau siksa karena perbuatan baik atau jahat yang dilakukannya. Nah, sebuah ilustrasi dari paham Jabariyah ini dapat adik-adik lihat pada gambar ini. Ini gambar Jabariyah, ya kan? Jabariyah ini dia hanya melakukan perbuatan itu udah disetel, diatur oleh Allah. Jadi gambarnya seperti ini. Dia hanya mengikuti alurnya saja. Tidak mempunyai kemampuan, tidak mempunyai kekuatan untuk mewujudkan perbuatannya. Jadi semuanya sudah diatur oleh Allah gitu. Kalau yang sebelahnya ini Qadariyah. Paham Qadariyah ini di mana manusia mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk mewujudkan perbuatannya. Dan kita akan bahas pada yang kedua ini. Oke, yang kedua adalah aliran Qadariyah. Sejarah munculnya aliran Qadariyah ini adalah karena persoalan politik antara Muawiyah bin Ali, di mana Muawiyah bin Abi Sufyan ini sangat gencar mendelegitimasi pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Bahkan setelah Ali bin Abi Thalib meninggal,
Muawiyah ini menggunakan berbagai cara untuk melemahkan pengaruh keluarga Ali bin Abi Thalib, dan Muawiyah ini juga sering mencaci maki Ali bin Abi Thalib dalam kesempatan berpidato termasuk saat khutbah Jumat. Nah, tokoh dari paham Qadariyah ini adalah Ma'bad al-Jauhani dan Ghailan ad-Dimashqi yang melontarkan kritik kepada Muawiyah dengan pendekatan teologis yang disebut dengan paham Qadariyah. Nah, mereka ini melontarkan kritik tentang yang tadi di paham Jabariyah, bahwa manusia tidak memiliki kekuatan untuk mewujudkan perbuatannya dan tidak memiliki kemampuan untuk memilih. Nah, Ma'bad dan Ghailan ini melontarkan kritik itu artinya menolak atau tidak setuju dengan pendapat yang Jabariyah tadi. Jadi paham Qadariyah ini kebalikan dari paham Jabariyah. Oke, agar lebih paham, kita bahas tentang doktrin ajarannya. Nah, di sini doktrin ajaran dari paham Qadariyah adalah manusia mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan kebenaran dan menghancurkan kezaliman. Nah, manusia ini diberi daya dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan suatu perbuatan, sehingga paham ini disebut dengan free will and free act. Oke, manusia juga diberi kebebasan untuk memilih antara melakukan suatu kebaikan atau melakukan suatu keburukan, dan mereka harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya kelak di hari akhir. Doktrin dari ajaran Ma'bad dan Ghailan ini mengajarkan bahwa manusia memiliki kudrah untuk mewujudkan suatu perbuatan, maka pahamnya dinamakan dengan paham Qadariyah. Nah, selanjutnya bagi Ghailan, kemampuan berbuat yang diberikan oleh Tuhan itu kemudian menjadi milik manusia sendiri untuk digunakan melakukan berbagai perbuatan. Kalau dia menggunakannya untuk perbuatan yang baik sesuai petunjuk Al-Quran dan Hadis, maka akan memperoleh suatu kebahagiaan, dan sebaliknya, jika dia melakukan perbuatan buruk, maka harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya itu. Nah, inilah yang disebut dengan konsep keadilan Tuhan. Nah, hal ini berdasarkan pada surat Al-Kahfi ayat 29 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, faman syaa'a falyu'min. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, yang artinya barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman, dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Selanjutnya yaitu aliran Mu'tazilah. Sejarah aliran Mu'tazilah. Nah, aliran Mu'tazilah ini lahir dari tanggapan Wasil bin Atha atas pemikiran Khawarij tentang pelaku dosa besar. Nah, Wasil bin Atha ini siapa? Wasil bin Atha ini adalah salah seorang murid Hasan al-Basri di Basrah. Nah, ketika Hasan al-Basri itu bertanya tentang tanggapan Wasil terhadap pemikiran Khawarij, dia menjawab bahwa pelaku dosa besar itu bukan mukmin, tetapi juga bukan kafir, tetapi di antara posisi mukmin dan kafir yaitu fasik. Nah, kemudian Wasil ini memisahkan diri dari jamaah Hasan al-Basri, dan gurunya itu secara spontan berkata, "I'tazala anna." Wasil memisahkan diri dari kita semua. Karena itulah kemudian pemikiran yang dikembangkan Wasil ini menjadi sebuah aliran yang oleh jamaah Hasan al-Basri dinamai dengan Mu'tazilah. Selanjutnya pemikiran. Corak pemikiran kalam Mu'tazilah ini lebih cenderung menggunakan pendekatan berpikir filsafat, sehingga aliran ini terkenal dengan aliran kalam rasional. Penamaan diri. Nah, mereka ini menamai dirinya sebagai ahlu at-tauhid dan ahlu al-adl, atau menjaga keesaan Allah dan mempercayai dan meyakini penuh akan kehadiran Tuhan, karena rumusan-rumusan pemikiran kalamnya itu benar-benar menjaga kemurnian tauhid dan prinsip keadilan Tuhan.
Peresmian. Nah, aliran Mu'tazilah ini diresmikan pada masa pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah, yaitu pada masa pemerintah Khalifah Al-Ma'mun sampai dengan Al-Mutawakkil dari 1908 Hijriah sampai 234 Hijriah. Selanjutnya, pokok ajaran. Pokok ajaran dari aliran Mu'tazilah ini disebut dengan Al-Ushul Al-Khomsah, yang artinya 5 dasar ajaran. Yang pertama, At-Tauhid atau keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ajarannya apa saja? Yang pertama, mengingkari sifat-sifat Allah. Menurut kaum Mu'tazilah, apa yang dikatakan sifat adalah tak lain dari zatnya sendiri. Lalu yang kedua, Al-Qur'an menurutnya adalah makhluk atau baru. Lalu yang ketiga, Allah di akhirat kelak tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia karena Allah tidak akan terjangkau oleh indera mata. Selanjutnya yang kedua, Al-Adlu atau keadilan Allah. Nah, di sini Allah akan memberikan balasan kepada manusia sesuai dengan yang diperbuat manusia itu. Apabila berbuat baik maka diberi pahala, dan apabila berbuat buruk maka akan mendapat dosa. Nah, itulah yang dianggap adil oleh golongan Mu'tazilah ini, karena manusia mempunyai akal untuk mempertimbangkan sesuatu sebelum berbuat, dan perbuatan manusia itu murni dari manusia sendiri karena Allah tidak campur tangan dalam perbuatan manusia. Selanjutnya, Al-Wa'du wa Al-Wa'id atau janji dan ancaman. Nah, Mu'tazilah ini berpendapat bahwa Allah tidak akan mengingkari janji-janjinya, memberikan pahala kepada orang muslim yang berbuat baik dan menimpakan azab kepada yang berbuat dosa. Nah, manusia dengan kemampuan akalnya dapat memilih berbuat baik atau berbuat buruk. Jika berbuat baik akan dimasukkan ke surga, dan jika berbuat buruk akan dimasukkan ke neraka selama-lamanya. Selanjutnya yang keempat yaitu Al-Manzilah Baina Al-Manzilatain atau posisi di antara dua posisi. Nah, karena prinsip inilah yang membuat Wasil bin Atha itu memisahkan diri dari majelis Hasan al-Basri. Menurut pendapatnya, seorang muslim yang mengerjakan dosa besar itu tidak tergolong mukmin juga tidak tergolong kafir, tetapi di antara dua posisi, yaitu di antara kafir dan di antara mukmin yang disebut dengan fasik. Nah, orang fasik ini berada di bawah orang mukmin dan di atasnya orang kafir, jadi di tengah-tengah itu. Nah, orang mukmin yang melakukan dosa besar dan mati atas dosanya maka tidak dihukumi mukmin, juga bukan kafir, ia akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Akan tetapi hukumannya itu diringankan, nerakanya tidak sepanas dengan neraka yang dihuni oleh orang-orang kafir. Selanjutnya, amar ma'ruf nahi munkar. Nah, amar ma'ruf nahi munkar atau memerintahkan yang baik dan mencegah yang munkar. Nah, doktrin Mu'tazilah tentang amar ma'ruf dan nahi munkar pada awalnya mempunyai kesamaan dengan doktrin Ahlus Sunnah, yaitu bahwa setiap muslim itu mempunyai kewajiban untuk mengajak kepada kebaikan dan menghindari kemungkaran. Tapi dalam perkembangannya itu digunakan untuk memaksa kepada pihak yang tidak sepaham dengan teologi Mu'tazilah ini untuk menerimanya. Para ulama yang dicurigai tidak sependapat itu diinterogasi dan dipaksa untuk menerima pandangan teologinya, khususnya tentang kemakhlukan kalamullah atau Al-Quran. Inilah yang dinamakan mihnah. Nah, para penjabat dan ulama yang tidak mau mengakui kemakhlukan Al-Quran akan dipenjarakan dan disiksa, bahkan ada yang meninggal. Alasannya adalah bahwa orang yang tidak mengakui kalamullah itu makhluk, maka dihukumi musyrik. Salah satu di antara ulama yang menjadi korban adalah Imam Ahmad bin Hambal yang disiksa dan dipenjara karena tidak mau mengakui kemakhlukan Al-Quran. Alhamdulillah, terima kasih. Do you have any question? Apakah kalian ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, kita akan diskusikan di grup Telegram seperti kemarin. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada kesalahan ketika saya menjelaskan materi kali ini. Selanjutnya kita akan diskusikan via grup Telegram. Oke, assalamualaikum.